Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali tiga berita pilihan hari ini. Tim Reskrim Polrestabes Palembang gerebek rumah pelaku pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Pertamina bantah ada suara ledakan di kawasan eksplorasi produksi Limau Field di Kota Prabu Mulih. Jajaran TNI Kodim 0402 Ogan Komering Ilir ajak warga desa Sungai Ceper untuk cegah kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sejumlah sekolah di Kota Palembang memulai kegiatan belajar mengajar pada Rabu pagi. Meski demikian, proses pembelajaran tatap muka belum bisa dilakukan 100% karena Kota Palembang saat ini masih menerapkan PPKM level 3. Pasca libur Lebaran, proses belajar mengajar kembali dimulai di sejumlah sekolah di Kota Palembang. Namun pihak sekolah belum memberlakukan pembelajaran tatap muka 100% karena Kota Palembang saat ini masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Di SMP Negeri 7 Palembang, proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka maupun daring. Untuk pembelajaran tatap muka, para siswa dibagi menjadi 2 gelombang pada pagi dan siang hari. Selama proses belajar mengajar berlangsung, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Untuk siswa SMP Negeri 7 ini pembelajarannya masih menggunakan cara yang lama, yaitu yang pertama secara tatap muka. Secara tatap muka ini kita laksanakan sebanyak 2 hari. Kemudian secara daring itu 3 hari. Guru memberikan tugas kepada siswa melalui bisa WA, bisa secara Zoom meeting, kemudian bisa juga mereka memberikan tugas melalui Telegram. Dinas Pendidikan Kota Palembang akan memperlakukan pembelajaran tatap muka 100% jika PPKM di Kota Palembang turun ke level 1. Proses belajar mengajar sekolah tingkat SD dan SMP ini kembali berlangsung setelah sempat diundur 2 hari pasca libur Lebaran. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Pali. Usai libur Lebaran, sejumlah sekolah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Selama proses belajar mengajar, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah kembali digelar di Kabupaten Pali, salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 4 Talang Ubi. Di sini siswa masuk ke dalam kelas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada hari pertama usai libur Lebaran, jalannya kegiatan belajar hanya diikuti siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Mereka berjumlah 50% dari seluruh kapasitas kelas yang ada. Sementara sisanya dilakukan pembelajaran melalui daring atau online. Untuk KBM kita belajar ya seperti biasa. Anak juga sekolah harus pakai prokes kesehatan seperti biasa. Sudah itu kita per sesi, belum masuk 100%. Tetap prokes tinggi, Pak, ya? Tetap jaga kesehatan. Meski Kabupaten Pali sudah berada di zona hijau COVID-19, namun pemerintah daerah setempat belum memberlakukan pembelajaran tatap muka 100%. Langkah tersebut diambil karena pencapaian vaksinasi anak di Kabupaten Pali belum 100%. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Jajaran TNI Kodim 0402 Ogan Komering Ilir mengajak masyarakat desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Mereka menggelar sosialisasi pencegahan dan penanganan karhutla. Sejumlah anggota TNI dari Kodim 0402 Ogan Komering Ilir menyambangi desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kunjungan mereka untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pertemuan tersebut dihadiri warga, tokoh masyarakat, serta pihak perusahaan perkebunan yang ada di desa Sungai Ceper.
Sosialisasi ini sangatlah penting mengingat Desa Sungai Ceper merupakan salah satu wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masyarakat maupun perusahaan diimbau dapat melakukan pencegahan dini agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. Selain melakukan sosialisasi, Karhutla TNI bersama pihak swasta berjanji akan membangun akses jalan di Desa Sungai Ceper melalui program Karya Bakti TNI tahun 2022. Kami meninjau wilayah ini secara langsung dan melihat situasi dan juga melakukan silaturahmi dengan masyarakat yang ada di sekitar sini. Ada beberapa program yang akan kami buat dengan masyarakat, di mana program ini merupakan mitra kerjasama antara masyarakat dengan pihak perusahaan, sehingga nanti pada kesempatan tiba datangnya pada saat terjadinya karhutla tidak terjadi hal tersebut. Alhamdulillah Pak, ini sangat harapan kami, harapan yang sangat besar kepada Bapak Dandim kalau memang ini akan dilakukan karya bakti. Kami sangat mendukung dan support, masyarakat siap membantu sampai selesai dengan acaranya. Kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman di Provinsi Sumatera Selatan saat memasuki musim kemarau. Kodim 0402 Ogan Komering Ilir menjadi bagian Satgas Karhutla akan melakukan upaya pencegahan termasuk memantau lokasi titik rawan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Aksi memukau ditampilkan sejumlah pocil atau polisi cilik di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu. Meski usia mereka masih sangat belia, namun atraksi yang ditampilkan nyaris sempurna layaknya polisi sesungguhnya. Ada yang berbeda di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu pada pagi itu. Satu peleton pasukan polisi cilik atau pocil berhasil memukau penonton yang hadir di halaman Mapolres. Para polisi cilik ini menampilkan atraksi baris berbaris dengan sangat baik. Nyaris tidak ada kesalahan apapun pada gerakan-gerakannya. Dipimpin oleh seorang komandan peleton, mereka terlihat kompak layaknya polisi sesungguhnya. Polisi cilik ini telah menorehkan berbagai prestasi, termasuk lomba atraksi pocil pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Namun akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air membuat mereka sempat vakum selama hampir 2 tahun terakhir. Dan kini para polisi cilik ini pun kembali tampil setelah mendapat vaksin COVID-19. Tentunya saja dengan peningkatan percepatan vaksinasi bagi adik-adik usia 6 tahun ke atas, khususnya yang ada di SD, SMP maupun SMA, kita berharap upaya untuk kita melatih mereka pastinya akan rutin kembali. Para polisi cilik ini sudah cukup lama menjadi bagian dari keluarga besar Polres Ogan Komering Ulu. Mereka merupakan polisi cilik hasil binaan dari Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu yang kerap membantu mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina, terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.